katakan saja. Dewi menoleh menatapnya. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Lorenzo langsung bertanya. Saat di Maple, kamu jelas-jelas tahu aku terus mencarimu. Kamu malah menyembunyikan identitasmu. Saat itu, kepalaku terluka dan aku hilang ingatan. Dewi langsung berkata apa adanya. Aku tidak yakin aku adalah orang yang kamu cari. Kamu tidak ingat kenapa terus menginginkan kalung itu? Lorenzo mencecarnya. Ini Dewi tidak ingin memberitahukannya bahwa kalung itu adalah kunci berangkasnya. Ia hanya bisa menghindar dan berkata, kalung itu sangat penting bagiku. Lorenzo diam-diam merasa senang di dalam hatinya setelah mendengar perkataan ini. Ia begitu peduli dengan kalung itu, artinya ia memedulikannya. Apa masih ada lagi? Dewi balik bertanya. Ketika di Snowy, kenapa kamu menyembunyikan identitas tabib dewa? Lorenzo lanjut bertanya. Aku takut kamu menganggapku membohongimu saat di Maple sebelumnya. Aku tidak berani mengatakannya. Apalagi... Dewi berhenti mengatakan perkataan yang kejam. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Cepat atau lambat, aku akan menyelinap pergi. Jika aku membiarkanmu tahu identitasku yang sebenarnya, tidak akan ada habisnya nanti. Kenapa tidak ingin menikah denganku? Lorenzo tidak mengerti. Apa kamu tahu berapa banyak wanita di dunia ini yang ingin menikah denganku? Kalau begitu, menikah saja dengan wanita-wanita itu. Dewi berkata, aku tidak cocok denganmu. Kenapa? Lorenzo sedikit panik. Aku adalah cinta pertamamu dan kamu adalah cinta pertamaku, orang yang kita sukai pertama kali. Kini kita bertemu lagi di negara asing ini. Ini adalah takdir. Kenapa tidak cocok? Hal ini sudah kita bahas berkali-kali. Dewi sedikit kehilangan kesabaran. Aku tidak ingin menikah. Carilah orang lain. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin menikah sekarang, kamu boleh memikirkannya nanti. Lorenzo tidak menyerah. Sembuhkan dulu penyakitmu sekarang. Masalah lain kita bicarakan nanti. Dewi hendak mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini terdengar suara dari luar, sebuah laporan yang penuh hormat. Tuan, camilan malam sudah tiba. Masuk. Lorenzo merespon. Dua pengawal membuka pintu dengan pelan, diikuti oleh koki dan beberapa pelayan mendorong dua kereta makan. Mereka memberi hormat pada Lorenzo terlebih dahulu, lalu menyajikan makanan-makanan mewah di atas meja. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Meja makan persegi panjang yang besar itu kini telah terisi penuh oleh makanan-makanan lezat. Dewi melihat makanan di atas meja dan ia tercengang. Ia hanya ingin makan sesuap dua suap untuk mengisi perutnya. Tapi apa yang Lorenzo pikirkan, ia menyiapkan makanan begitu banyak. Lorenzo menginstruksikan orang-orang itu untuk keluar. Kamu mau makan yang mana dulu? Aku akan menyuapimu. Lorenzo menunjuk ke makanan-makanan di atas meja. Dewi melirik makanan itu sepintas. Ia menghela nafas dalam. Begitu banyak makanan lezat, ada makanan laut dan daging-daging, namun tidak ada satupun yang ia bisa makan. Aku ingat, mereka bilang, kamu harus makan bubur. Lorenzo mencari-cari. Ia mengambil sebuah mangkuk bubur seafood. Bubur, boleh kan? Dewi kehilangan kata-kata. Ia kini terluka, sama sekali tidak boleh makan makanan laut apapun. Sepengetahuan umum seperti ini saja dia tidak tahu. Kalau begitu, steak. Lorenzo mengambil mangkok lainnya. Tidak usah. Dewi memejamkan matanya dan berbaring. Bawa keluar.
Berikan pada pengawal-pengawal saja. Aku lelah, ingin tidur. Bukannya barusan kamu bilang lapar? Lorenzo sedikit kehilangan kesabaran. Wanita benar-benar sangat merepotkan. Sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Namun ia masih sabar membiarkan orang-orang membawa pergi makanan-makanan itu. Setelah semuanya rapi, ia mencuci tangannya lalu langsung berbaring di sebelah Dewi. Hei, apa yang kamu lakukan? Jika bukan karena luka di tubuhnya dan tidak bisa bergerak, Dewi sudah lompat turun dari ranjang. Istirahat, Lorenzo berkata dengan penuh kepercayaan diri. Ia berbaring miring di sampingnya, menanjarkan kepalanya di siku, menatap dengan lembut. Dulu, saat aku sakit, kamu juga naik ke ranjangku dan menemaniku seperti ini. Saat itu, aku ingin mengambil kembali kalungku. Dewi menatapnya dengan hati-hati. Sepertinya kamu salah paham. Tidak. Lorenzo mendekatinya perlahan. Kamu menciumku. Aku... Dewi hendak mengatakan sesuatu. Bibir dingin Lorenzo mengecup dahinya. Sebuah ciuman yang hangat dan lembut seperti tetesan air hujan menghujani alisnya, matanya, pipinya, dan pada akhirnya mendarat di atas bibirnya. Dewi membeku, detak jantungnya tiba-tiba berdetak tidak karuan. Pikirannya kosong, namun entah kenapa dia tidak ingin mendorongnya pergi. Apakah karena terluka tangannya tidak bisa digerakkan? Coba lihat, kamu menyukaiku. Lorenzo ingat dengan jelas sebuah buku mengatakan, jika seorang gadis tidak menolak seorang pria mendekatinya, gadis itu pasti menyukai pria itu. Tindakan seorang wanita adalah yang paling jujur. Lorenzo, oh, tepat ketika Dewi hendak berbicara, Lorenzo mencium bibirnya. Ciuman penuh kasih sayang dan panas menyapunya seperti sebelah bola api, membuatnya tidak bisa bernapas. Jantungnya berdegup sangat kencang, tubuhnya tegang seperti sebuah tali senar. Matanya terbelalak menatap Lorenzo heran. Dewi merasakan reaksi pada tubuh Lorenzo. Ia hendak mendorongnya menjauh, namun ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Satu tangannya ditindih oleh tubuh Lorenzo, satu tangan lainnya tertusuk jarum infus. Sangat sakit, ia hanya bisa menyenderkan tangan itu di atas bahu Lorenzo dengan tidak berdaya. Dia sama sekali tidak memiliki tenaga. Namun di mata Lorenzo, semua ini adalah tindakan rasa suka. Rasa tidak dapat mengendalikan diri sendiri karena suka, curahan perasaan yang sebenarnya. Ciuman Lorenzo semakin lama semakin penuh gairah, panas darah di dalam tubuh mendidih. Ada semacam insting yang perlahan-lahan mendorongnya, membuatnya tidak dapat menahan dirinya untuk menekan Dewi masuk ke dalam pelukannya, seolah melebur menjadi satu dengannya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berhati-hati, namun ia tidak sengaja melukai luka Dewi. Dewi kesakitan hingga sekujur tubuhnya gemetar. Ia hampir mengeluarkan air mata. Lorenzo langsung melepaskannya. Ia mundur ke samping dengan gugup. Ia tidak tahu harus bagaimana dan memanggil dokter. Tidak usah. Dewi langsung menghalanginya. Hanya mengenai jarum infus, bukan masalah besar. Lorenzo baru menyadari jarum infus di tangannya menusuknya semakin dalam, merobek kulitnya dan mengeluarkan banyak darah. Ia secepatnya memanggil perawat untuk mengobati lukanya. Perawat itu mengeluarkan jarum infus itu, mengobati lukanya, lalu perlahan-lahan berjalan mundur. Kali ini Lorenzo tidak berani tidur lagi di atas ranjang. Ia duduk di sofa samping ranjang dan menatap Dewi dengan hati-hati. Setelah sekian lama, ia baru berkata dengan lembut, "Aku tidak sengaja." Bajingan! Dewi memelototinya dengan marah. "Jangan sentuh aku mulai sekarang." "Kenapa?" Lorenzo berkata tanpa berpikir. "Aku pikir kamu barusan juga menyukainya." "Tidak."
Dewi membalasnya dengan marah. Aku tidak bereaksi sama sekali. Tapi kamu tidak mendorongku. Lorenzo mengerutkan bibirnya mengenang ciuman tadi. Wajahnya sedikit memerah. Kamu jelas sangat menyukainya. Tidak, aku tidak menyukainya. Dewi membalasnya dengan keras. Karena aku terluka, aku tidak bisa mendorongmu. Aku tidak percaya. Lorenzo langsung memotong perkataannya. Pokoknya kamu suka. Dewi kehilangan kata-kata. Sebelumnya, saat di kolam air panas San Francisco, kamu juga berinisiatif menyiumku. Itu adalah ciuman pertamaku. Kamu menyuapi aku obat dan naik ke atas ranjangku. Lorenzo mengingat-ingat semua inisiatif dan antusiasme yang telah ditunjukkan Dewi kepadanya. Semakin ia berbicara, ia semakin senang. Semakin ia berbicara, ia semakin penuh kepercayaan diri. Kamu jelas-jelas menyukaiku, masih tidak mengaku. Aku sudah bilang, aku tidak. Sudahlah, kenyataan adalah kenyataan. Kamu tidak mengaku, juga tidak ada gunanya. Lorenzo tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara. Ia langsung membuat kesimpulan. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Istirahatlah dengan tenang. Dewi kehilangan kata-kata. Orang ini benar-benar narsis. Lorenzo bangkit berdiri lalu mendekat dan membungkuk. Apalagi yang kamu lakukan? Dalam sekejap Dewi menjadi sangat tegang. Lorenzo tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menyelimuti Dewi, menyisir rambut yang ada di dahi Dewi, lalu duduk di kursi malas, meletakkan dagunya di satu tangannya, kemudian menatap Dewi dengan lembut. Tidurlah. Kamu tidak keluar. Entah mengapa hati Dewi sedikit gugup. Aku akan menemanimu di sini. Lorenzo bersandar malas di atas kursi, meletakkan sepasang kakinya di atas ranjang rumah sakit. Dia lalu menggunakan satu kakinya menepuk bahu Dewi dengan lembut. Cepat tidur. Kamu sedang apa? Dewi menoleh terkejut melihat kaki besar Lorenzo. Meskipun kaki itu tidak bau dan juga tidak enak dilihat, namun siapa yang menepuk bahu orang menggunakan kaki? Menidurkanmu. Lorenzo menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku menepuk-nepuk punggungmu. Kamu akan tertidur. Dengan kaki. Dewi menatapnya terkejut. Lorenzo tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya memejamkan mata dan mulai beristirahat. Dewi kehilangan kata-kata. Cara pikir pria ini benar-benar baru dan aneh. Seluruh perilakunya tidak sama dengan orang normal pada umumnya. Namun ia juga malas memedulikannya. Kini ia sangat lelah, sangat ingin beristirahat. Perutnya berbunyi. Ia mengelus-ngelus perutnya dengan lembut, mengingat bubur buatan Bibi Nola dan menatap jam di atas dinding. Masih ada 8 jam lagi sampai Bibi Nola datang. Dewi menghela nafas perlahan lalu menoleh menatap pria yang perlahan-lahan mulai tertidur. Perasaannya sedikit rumit. Sebelumnya saat Lorenzo memaksanya untuk bersumpah di atas gunung, ia benar-benar marah dan membencinya, begitu membencinya hingga ia ingin mencekiknya sampai mati. Tapi kemudian di rumah sakit, ia mendengar pembicaraan Lorenzo dengan Jasper. Meskipun Lorenzo begitu sibuk, namun Lorenzo tetap berada di sisinya untuk menjaganya. Bahkan Lorenzo meminta Heidi untuk datang dari negara Maple. Selesai dengan kesibukannya, Lorenzo masih datang untuk merawatnya. Meskipun apapun yang dilakukan salah, namun melalui ketekunan dan keseriusannya, dapat terlihat kegugupan dan rasa pedulinya terhadap Dewi. Jika mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya, maka itu adalah bohong. Terlebih lagi, ia menyadari sepertinya ia benar-benar tidak menolak untuk dekat dengannya.
Saat Lorenzo memeluknya, menciumnya, ia sama sekali tidak membencinya. Ia hanya gugup, malu, dan gelisah. Ia belum pernah berpacaran, ia tidak tahu apakah ini yang disebut suka. Namun sekarang ia sepertinya tidak ingin terburu-buru untuk pergi seperti sebelumnya. Dewi tiba-tiba terkejut saat teringat ini. Salah tidak boleh, ia harus pergi, jangan naif. Ia harus tegas, semakin dingin semakin baik. Jika tidak, ia akan benar-benar terikat dengannya, tidak bisa lepas lagi darinya. Saat pikiran Dewi sedang melayang-layang, kaki Lorenzo tidak bergerak lagi. Dewi menoleh menatapnya dan menajari Lorenzo sudah tertidur. Ia tertidur hening dengan bersandar di atas sofa. Meskipun Lorenzo bersikap sembrono, namun ia begitu tampan, persis seperti lukisan hidup. Dewi menatapnya dengan tenang, potongan-potongan ingatan itu kembali muncul di benaknya. Masih potongan-potongan ingatan seorang gadis dan seorang anak laki-laki bergandengan tangan, berlari di atas bukit. Mereka tertawa dengan sangat gembira. Suasana yang penuh kebahagiaan. Entah apakah karena pukulan keras yang mengenai kepalanya, tampaknya ia sudah dapat mengingatnya sedikit. Ia cukup yakin bahwa ia dan Lorenzo memiliki hubungan cinta pertama yang indah. 7 tahun berlalu, Dewi sudah tidak terlalu mengingatnya. Namun Lorenzo sekalipun tidak pernah melupakan janjinya saat itu. Ia terus mencarinya. Jika dibandingkan dengannya, Dewi seperti orang yang tidak memiliki perasaan. Perasaan Dewi sedikit rumit saat memikirkan ini. Keesokan paginya ketika Dewi terbangun, Lorenzo telah menghilang. Ada rasa kehilangan yang tak dapat diungkapkan di hatinya. Ia menatap kosong ke sofa di samping tempat tidurnya sambil termenung. Setelah sekian lama akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ia baru perlahan-lahan kembali sadar. Dokter Heidi serta beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Dewi. Dewi berbaring malas di tempat tidur, membiarkan mereka melakukan berbagai pemeriksaan padanya. Dokter Heidi melihat luka di belakang kepalanya dan bertanya sambil bercanda, "Apa kamu masih ingat denganku?" "Ingat, kita pernah bertemu di San Francisco." Dewi sangat terkesan dengan Dr. Heidi. Ia merasa keterampilan pengobatan Dr. Heidi di dunia pengobatan modern sangatlah tinggi. Terlebih lagi, ia tampaknya sangat menghargai pengobatan tradisional. Ditambah lagi, ia orang yang sangat bertanggung jawab, memiliki karakteristiknya sendiri, tidak seperti dokter lain yang tunduk pada status Lorenzo. Oleh karena itu, Dewi memiliki kesan yang cukup baik terhadapnya. "Jika saat itu kamu bersedia untuk dioperasi, peluang kesembuhannya akan lebih tinggi daripada sekarang." Heidi melihat luka Dewi, tidak dapat menahan penyesalannya. "Hidup dan mati adalah takdir Tuhan." Nada bicara Dewi acuh tak acuh, seolah ia tidak peduli. "Ada pepatah di Nusantara, tubuh, rambut, dan kulit adalah orang tuamu." Heidi sangat serius. "Kamu begitu tidak menghargai hidupmu sendiri. Apa kamu layak berbicara dengan orang tuamu?" "Aku tidak punya orang tua." Dewi menjawabnya dengan santai. Selesai berkata, muncul bayangan guru di dalam benaknya. Dalam 2 hari ini ia terus mengingat beberapa orang dan beberapa kejadian. Sosok guru begitu jelas muncul di dalam benaknya. Ia ingat ketika ia turun gunung dan bertengkar dengan gurunya. Ia merasa sedikit bersalah. Sepanjang hidupnya, gurunya adalah orang yang berbaik hati dan lembut. Ia jarang marah. Namun saat Dewi turun gunung, ia begitu marah. Pertama kalinya ia mengeluarkan kata-kata kasar dalam hidupnya. Ia berkata jangan kembali lagi ketika Dewi sudah pergi. Ia juga berkata jangan beritahu orang-orang bahwa Dewi adalah muridnya. Menurutnya itu adalah memalukan. Karena perkataan itu, Dewi tidak pernah lagi berhubungan dengan guru itu.
5 tahun berlalu. Dalam 5 tahun ini ia melalui banyak kesulitan, namun ia terus berkata pada dirinya sendiri untuk menciptakan dunianya sendiri. Ia harus membuktikan pada guru saat ia kembali. Namun hingga saat ini ia belum melakukan sesuatu yang hebat. Sebaliknya hidupnya malah dalam bahaya. Jika dengan kesulitan yang ia pikul ia kembali ke sana, gurunya pasti akan memakinya sampai mati kan? Sekarang, aku akan mengganti perbanmu. Ini akan sedikit sakit, mohon tahan sedikit. Dokter Heidi mengingatkannya dengan pelan. Iya, Dewi memberikan respon dengan bantuan perawat. Ia membalikkan tubuhnya, menelungkupkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil memeluk bantal. Heidi mulai mengganti perban pada luka di belakang kepala Dewi. Dewi menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit dan tetap diam. Heidi dengan cepat dan terampil mengganti perbannya. Ia menghela nafas dan berkata, "Kondisi seperti ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Aku harus secepatnya menghubungi tabib dewa." Dewi menjawab tanpa sadar, lalu secepatnya menimpali, "Apa?" "Baiklah, memang ia sangat terkenal. Semua orang mengira operasi dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain dia. Tapi mereka tidak tahu ia masih memiliki seorang guru dan keterampilan medisnya jauh lebih tinggi." "Sudah selesai, aku keluar dulu." Heidi berpamitan lalu berjalan pergi. Para perawat merapikan peralatan hendak membantu Dewi membalikkan badannya. Namun Dewi berkata, "Tidak usah, aku telungkup seperti ini saja, sangat nyaman." "Baiklah." Para perawat tidak banyak bicara. Mereka membawa peralatan mereka dan berjalan pergi. Saat ini ada seorang perawat yang bertanya secara tiba-tiba, "Kenapa kamu tidak pergi?" "Aku bersihkan kamar mandi dulu baru pergi," jawab perawat lainnya. Dewi tidak dapat menahan dirinya untuk terkejut saat mendengar suara ini. "Baiklah, terima kasih." Ketika perawat-perawat lainnya berjalan keluar, salah satu perawat berbisik, "Orang baru ini sangat tekun. Ia bahkan berinisiatif untuk membersihkan kamar mandi." "Betul, sepertinya area ini bukan tanggung jawabnya. Mungkin dia mau menjalin hubungan dekat dengan tuan rumah ini, hubungan baik, dan dapat sedikit tips. Mungkin saja